Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, pada malam ini kita akan melanjutkan kajian kita. Kita masih membicarakan tentang yaumul akhir. Pada pekan yang lalu kita bicarakan tentang yaumul akhir, yang saya sampaikan secara global bahwa orang yang beriman kepada yaumul akhir, dia harus beriman kepada al-ba'ats, kemudian beriman kepada al-jaza', setelah itu beriman kepada al-jannatu wan nar. Itu 3 yang saya sampaikan. Adapun pada malam ini saya akan terangkan rinciannya sebagaimana disebutkan oleh para ulama dengan membawakan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang masalah ini. Kita bicarakan tentang yaumul akhir dalam beberapa kali karena masalah ini merupakan masalah yang penting, iman kepada yaumul akhir, iman yang penting yang banyak manusia lalai tentang iman kepada yaumul akhir. Banyaknya manusia berbuat dosa dan maksiat, banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh manusia dengan sebab lalainya dia terhadap yaumul akhir, bahwa apa yang dilakukan sekarang ini dunia ini akan dihisab oleh Allah, akan dibalas oleh Allah, dan akan diperhitungkan oleh Allah SWT. Di dalam ayat-ayat disebutkan tentang bidayatu yaumul akhir, artinya tentang dimulainya yaumul akhir. Kalau pada pekan yang lalu saya terangkan bahwa beriman kepada yaumul akhir diantaranya juga mengandung beriman kepada kubur, yaitu tentang fitnah kubur dan tentang adanya azab kubur. Nah, sekarang yang saya akan terangkan tentang yaumul akhir, dari mulai bidayah sampai manusia masuk jannah wan nar. Bidayah itu yaumul akhir, dimulainya yaumul akhir disebutkan di dalam beberapa ayat, terutama dalam surah Al-Infitar, idza as-samaa'u infatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat, dan seterusnya. Jadi bidayah yaumul akhir ditandai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat siapa? Malaikat Israfil. Jadi yang pertama kali ditiupkan oleh malaikat Israfil, nafhatul ula, arti tiupan yang pertama, hancurnya langit, hancurnya bumi, hancurnya gunung, dan hancur semuanya. Pernah disebutkan dalam ayat idza as-samaa'u infatarat, atau dalam ayat idza asy-syamsu kuwirat, dalam surah Takwir atau dalam surah Al-Infitar, idza as-samaa'u infatarat, apabila langit ini terbelah. Di pertama kali ditiupkan sangkakala, langit ini hancur, terbelah. Kemudian bintang-bintang berguguran, jatuh bintang-bintang itu. Bintang-bintang yang begitu besar jatuh. Kemudian bumi ini dijadikan satu dengan gunung, dihancurkan oleh Allah seperti debu-debu yang berterbangan, kal ihnil manfush, seperti kapas yang berterbangan, karena dahsyatnya pada hari itu. Kemudian laut menggelegak airnya, semuanya demikian. Artinya betul-betul satu hal yang dahsyat sekali, seperti disebutkan di dalam ayat bahwa semuanya itu akan hancur dan Allah gantikan bumi ini dengan bumi yang lain. Langit digantikan oleh Allah dengan langit yang lain, sebagaimana disebutkan dalam ayat yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Dalam surah Ibrahim ayat 48 Allah berfirman, digantikan bumi ini selain bumi yang ada ini, dan begitu juga langit digantikan oleh Allah. Ya, setelah dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya, digantikan dengan yang baru oleh Allah. Dan semua menuju kepada Allah yang tunggal dan yang maha gagah. Kemudian di dalam ayat yang lain disebutkan, fa idza nufikha fis suri nafhatun wahidah
wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah fayawma idzin waqa'atil waqi'ah wa anshaqqatis samaa'u fahiya yawma idzin wahiyah. Dalam surah Al-Haqqah ayat 13 sampai dengan 16 Allah berfirman, apabila ditiupkan satu kali tiup saja, ya tiupan yang pertama itu Allah mengangkat bumi ini, diangkat oleh Allah. Kemudian gunung juga diangkat oleh Allah. Fadukkata dakkatan wahidah. Setelah diangkat, dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah. Fadukkata dakkatan wahidah. Fayawma idzin waqa'atil waqi'ah. Pada hari itu akan terjadi waqi'ah, itu kiamat. Wanshaqqatis sama'. Langit ini terbelah, hancur. Gunung-gunung bintang-bintang berguguran. Fahiya yawma idzin wahiyah. Pada hari itu langit yang demikian kuatnya, bintang yang demikian kuatnya, matahari yang demikian kuatnya hancur. Wahiyah, lemah sekali, menunjukkan dahsyatnya pada hari itu. Itu hari kiamat. Nah, pada waktu itu Allah memegang langit dan bumi dengan tangan kanannya. Tsumma yaqul, kemudian Allah berkata, Anal Malik, aku adalah raja. Kemudian, aina mulukul ard, mana orang-orang yang mengaku dulunya sebagai raja. Itu setelah dihancurkan oleh Allah, dipegang oleh Allah dengan tangan kanannya. Kemudian Allah mengatakan, mana raja-raja yang berlaku sombong di muka bumi ini, yang mengaku dirinya menguasai segala macam. Semuanya hancur, dihancurkan oleh Allah dengan sehancur-hancurnya. Nah, setelah itu, setelah dihancurkan tiupan yang pertama, datang yang kedua. Tiupan yang kedua yaitu al-ba'ats, dibangkitkannya manusia dari kuburnya. Setelah dihancurkan sehancur-hancurnya, kemudian manusia ini dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya, menuju kepada Allah. Orang-orang kafir mengatakan, seperti disebutkan dalam surah Yasin, Ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Itu orang-orang kafir. Adapun orang mukmin, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Dalam surah Yasin ayat 52, Allah berfirman, orang-orang kafir itu, orang-orang munafik, ketika dibangkitkan dari kubur, mereka berkata, Ya wailana, celaka kami. Pertama kali yang diucapkan oleh mereka, Ya wailana, celaka kami ini. Jadi mereka sudah berasa bahwasanya akan dihisab oleh Allah, akan diperhitungkan dan akan masukkan ke dalam neraka. Pertama kali kalimat yang keluar, Ya wailana, man ba'atsana mim marqadina hadza. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kata-kata marqadina tidak menunjukkan bahwasanya di kubur mereka tidak diazab. Dibandingkan dengan siksa neraka, siksa kubur itu ringan sekali. Sehingga dianggap sebagai satu hal yang tempat yang enak, yaitu tempat tidur. Padahal siksanya luar biasa. Siksanya luar biasa, siksa kubur itu. Tapi dibandingkan dengan siksa akhirat, itu masih ringan. Seperti orang yang celaka, orang yang terpotong-potong dengan yang luka sedikit saja, itu ringan luka yang sedikit itu. Dibandingkan yang hancur, yang patah, nggak seberapa. Meskipun kakinya sampai bolong, tapi nggak seberapa. Dibandingkan yang patah sampai dipotong kakinya. Dia masih bisa menggunakan kedua kakinya, sedangkan yang lain tidak. Artinya, siksa yang berat itu dianggap ringan dibandingkan yang lebih berat. Begitu juga ini, orang-orang kafir menganggap bahwasanya siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami. Padahal sudah disiksa di kuburnya, sebagaimana yang kita bicarakan pada pekan yang lalu. Adapun orang-orang mukmin menjawab, hadza ma wa'adar rahman. Ini yang sudah dijanjikan oleh Allah, bahwa manusia akan dibangkitkan menuju kepada Allah. Wa sadaqal mursalun, dan benar para rasul yang diutus oleh Allah itu benar sekali. Artinya rasul-rasul semua mengingatkan, ingat kamu akan mengalami yaumul ba'ats. Kamu akan dihisab oleh Allah, kamu akan dibahas oleh Allah. Semua rasul-rasul mengingatkan demikian, semua rasul. Maka kalimatnya di sini kalimat yang jamak. Wa sadaqal mursalun, betul semua rasul itu mengingatkan demikian. Ya, setiap rasul selalu mengingatkan tentang yaumul akhir, karena banyaknya manusia yang lalai terhadap yaumul akhir. Kemudian setelah dibangkitkan, yaitu setelah manusia ini dibangkitkan oleh Allah menuju satu tempat yang manusia tidak tahu, dan luas sekali tempatnya, yang dikatakan yaumul mahsyar. Ini al-hasyar, yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar, manusia dikumpulkan, disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam surah Maryam ayat 85-86 Allah berfirman,
yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Kami akan kumpulkan orang-orang muttaqin ini menuju kepada Allah, menghadap Allah, dan kami akan giring orang-orang yang jahat itu ke neraka jahanam, dan dia akan masuk ke neraka jahanam. Dikumpulkan di padang mahsyar. Dalam hadis disebutkan, dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatin ghurla. Qultu ya Rasulullah yanzuru ba'duhum ila ba'd? Qala ya Aisyah al-amru ashad min an yanzura ba'duhum ila ba'd. Rawahul Bukhari wa Muslim. Aisyah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa manusia akan dikumpulkan di mahsyar. Semua akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, dan kembali semuanya. Artinya yang tadinya dia dikhitan kembali sebagaimana sebelum dikhitan, sebagaimana dia lahir sebelum dikhitan. Gurla, dalam keadaan telanjang, dan gurla artinya kembali dalam keadaan sebelum dia dikhitan, kembali sebagaimana dia waktu lahir. Kemudian Aisyah sebagai wanita mempunyai perasaan haya, malu. Dia bertanya, ya Rasulullah, apakah semua dikumpulkan demikian, laki dengan perempuan dalam keadaan telanjang, sebagian melihat kepada sebagian? Kata Nabi, la, tidak ya Aisyah. Pada hari itu asyad, semua tunduk manusia pada hari itu. Tidak ada bisa melihat kanan kiri, tidak bisa. Masing-masing mempertanggungjawabkan tentang dosanya. Masing-masing mengaku dirinya nafsi-nafsi. Hatta para nabi semuanya tunduk di hadapan Allah SWT. Karena beratnya pada hari itu. Dan matahari didekatkan oleh Allah qadramil, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tudna syamsu yaumal qiyamati qadramil, dalam hadis yang sahih, bahwa matahari didekatkan oleh Allah qadramil, yaitu sejauh 1 mil. Rawi ini tidak menjelaskan apakah mil menurut dunia, apakah mil menurut akhirat. Kalau mil menurut dunia cuma berapa meter? 1.500 atau 1.600 meter atau 1.800 meter. Dekatnya matahari qadramil, 1 mil pada waktu itu. Jadi semuanya pada itu dalam keadaan takut. Semuanya, Nabi dan para sahabat dalam keadaan takut kepada Allah SWT, karena matahari didekatkan dan mereka merasakan bahwa mereka ini masing-masing mempunyai dosa. Kalau kita lihat dalam ayat bahwa Nabi sudah diampunkan dosanya, tapi begitu perasaan orang-orang yang takwa kepada Allah merasakan bahwa dirinya berdosa. Hatta para ulama yang tawadhu, selalu dia mengatakan bahwa saya ini lebih banyak dosanya daripada kamu. Selalu begitu tawadhunya mereka. Berbeda dengan orang-orang yang punya dosa, malah dia berbangga dengan dosanya. Kadang-kadang tertawa dibicarakan tentang yaumul akhir. Dalam hadis disebutkan, tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil, fayakunu an-nasu ala qadri a'malihim fil 'araq, faminhum man yakunu ila ka'bayhi wa minhum man yakunu ila rukbatayhi wa minhum man yakunu ila hiqwayhi wa minhum man yuljimuhu al-'araqu iljama wa asyara biyadi ila fihi. Rawahu Muslim. Rasul bersabda, pada hari kiamat matahari dekatkan dengan makhluk ini sekitar 1 mil. Manusia menurut amalnya. Jadi kita aja yang jauh luar biasa matahari dengan kita ini, keringat bercucuran, apalagi pada hari kiamat nanti. Nah, keringat ini akan merendam seseorang, tergantung dari amalnya. Kalau seandainya amalnya jahat, akan terendam dia. Ada yang sampai pinggangnya, kata Nabi. Ada yang sampai mata kakinya. Ada yang tidak terendam. Yaitu yang disebutkan dalam hadis, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah pada hari yang tidak ada perlindungan melainkan perlindungan Allah. Jadi ada manusia yang terendam dengan keringatnya, panasnya luar biasa sampai mata kakinya. Ada yang sampai pinggangnya terendam oleh keringatnya sendiri. Ada yang sampai terendam seluruhnya. Nabi menunjukkan kepada mulutnya, terendam dengan keringatnya sendiri, terendam. Wallahu a'lam bagaimana terendamnya kita tidak tahu tentang hari kiamat. Karena berbeda sudah. Tentang keadaannya sudah berbeda. Dia betul-betul terendam. Mungkin kalau kita sekarang mengatakan orang terendam dalam keadaan berdiri, ini nggak mungkin. Kalau terendam itu kalau ada birkah, ada tempat. Untuk hari kiamat berbeda dengan dunia. Bisa saja Allah buat demikian dalam keadaan mereka terendam dengan keringatnya, tanpa ada apapun juga.
Ini satu kekuasaan dari Allah SWT. Ini menunjukkan bahwa pada hari itu asyadnya luar biasa. Jadi sangat pedih. Artinya keadaan itu betul-betul manusia menakutkan. Artinya dalam keadaan yang menakutkan luar biasa. Masing-masing mempertanggungjawabkan amalnya. Ini dikatakan Yaumul Hasyr. Di padang mahsyar dikumpulkan manusia pada hari itu. Nah, nanti ada yang disebutkan dalam hadis, ada beberapa golongan yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat. Ya, tidak terkena matahari pada waktu itu, tidak terkena sinar matahari pada waktu itu. Nanti kita bicarakan tersendiri tentang masalah ini. Itu orang-orang yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian setelah itu jazaa'ul a'mal, akan dibalas amal-amal ini. Yang dikatakan dalam ayat yang kita baca setiap hari, Maliki Yaumiddin, yaitu raja di hari pembalasan. Din di situ bukan bermakna agama, tapi bermakna balasan. Jadi Allah akan sempurnakan balasan bagi setiap amal pada hari itu. Disempurnakan. Kalau seandainya urusan pada waktu di dunia belum selesai, pada hari itu diselesaikan. Jazaa'ul a'mal. Seperti yang saya sebutkan, kalau seandainya dia punya hutang, atau dia pernah berbuat zalim, atau dia pernah membunuh orang, atau dia pernah berbuat atau mencaci maki tanpa ada alasan, itu akan diselesaikan pada hari itu, jazaa'ul a'mal. Sebelum ada hisab, sebelum ada mizan, pada hari itu disempurnakan. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, barang siapa yang mempunyai kezaliman di antara kalian atau sesama kalian, selesaikan hari ini. Sebelum datang satu hari, Allah akan selesaikan dan berat pada hari itu. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya aku pernah memukul seseorang di antara kalian, aku sediakan sekarang badanku. Pukul siapa yang pernah aku pukul. Sampai demikian Rasulullah. Takutnya Rasulullah kepada satu hari yang akan disempurnakan amal-amal itu. Seperti dalam ayat disebutkan, Yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin. Dalam surah An-Nur ayat 25 Allah berfirman, pada hari itu Allah akan menyempurnakan balasannya. Din di sini artinya balasan yang benar. Ya, sempurna balasan Allah itu. Kalau waktu di dunia ini tidak sempurna, balasan itu antara satu dengan yang lain tidak sempurna. Karena masing-masing tergantung daripada keadaannya. Kalau seandainya yang lemah, yang dizalimi, dia tidak bisa membalas. Sampai dia menunggu waktu kapan bisa membalas orang yang berbuat zalim itu. Tidak sempat sampai meninggal dunia. Nah, pada hari itu Allah sempurnakan, yaitu pada hari kiamat ini. Banyak yang terjadi. Banyak sekali orang-orang yang berbuat zalim yang belum dibalas oleh Allah di dunia ini. Karena keadaan. Makanya itu dunia ini dikatakan sementara, belum selesai. Allah akan balas semuanya di hari kiamat itu. Kemudian wa ya'lamuna, dan semua mereka pada hari itu akan mengetahui annallaha huwal haqqul mubin, bahwasanya Allah itulah yang benar, yang betul-betul menerangkan yang hak. Allah itu. Semua baru tahu pada saat itu. Sebagian pada waktu dunia masih menyembunyikan. Dia sudah tahu tapi dia sembunyikan. Dia tidak mau melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan apa yang dilarang. Tapi pada waktu itu dia mengakui benar balasan Allah itu. Kemudian dalam ayat yang lain disebutkan oleh Allah, man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujzal ladzina 'amilus sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Di dalam surah Al-Qasas, surah yang ke-28, ayat 84 Allah berfirman, barang siapa yang berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan pada hari itu. Dan barang siapa yang berbuat kesalahan, maka tidak dibalas orang-orang yang berbuat kesalahan, melainkan apa-apa yang mereka telah amalkan. Jadi orang-orang yang berbuat kesalahan akan dibalas menurut apa yang mereka amalkan. Kalau dia pernah membunuh orang, di dunia ini belum dibalas. Belum ada kisah. Seperti di beberapa negeri, tidak ada kisah. Dibalas pada hari itu oleh Allah. Di sini, jazaa'ul a'mal. Atau dia pernah berzina, berbuat zina, belum sempat didera. Karena imma tidak dilaksanakan pada waktu itu di negara itu tidak ada pelaksanaan hukum Islam, atau karena dia berzina tapi dia sembunyi. Dia tidak datang ke tempat hakim untuk didera. Maka pada hari itu akan disempurnakan oleh Allah. Semuanya akan disempurnakan, jazaa'ul amal pada hari itu. Jadi orang-orang, atau dia pernah mencuri, dia belum sempat datang ke hakim untuk dipotong tangannya, atau pada waktu itu di negara itu tidak dilaksanakan hukum Islam, akan disempurnakan oleh Allah pada hari ini. Jadi manusia sekarang ini bisa bersembunyi, bisa saja.
manusia bisa, tapi nanti tidak ada satupun yang luput dari Allah SWT. Apapun yang dilaksanakan manusia disampaikan. Artinya dibukakan oleh Allah. Ya, semuanya dijelaskan oleh Allah pada hari itu. Ini amal-amal kamu yang kamu lakukan di dunia. Apa saja? Dia pernah berzina, dia pernah minum khamar belum sempat didera, atau dia pernah berjudi, atau dia pernah berbuat lewat, homo, atau dia pernah berbuat apa saja yang pernah dilakukan di dunia, yang pada waktu dunia tersembunyi, Allah akan balas pada waktu itu. Kalau ada yang mengatakan, kalau seandainya dia bertobat, sudah diingatkan. Meskipun dia sudah bertobat, kita cuma mengatakan, ente bertobat dengan tobat yang ikhlas, mudah-mudahan Allah ampunkan. Tapi untuk kita katakan, kamu akan bebas, kita nggak berhak. Karena apa? Nas, ayat dan hadis menerangkan demikian. Cuma ada keterangan dalam hadis yang sayang dari Imam Bukhari, jadi barang siapa yang melakukan perbuatan hudud itu hukuman-hukuman yang dikenakan dera, seperti kisah, atau berzina, atau minum khamar, atau menuduh perempuan yang baik berzina, itu mesti didera. Tapi tidak terlaksana dunia ini. Itu hukum hudud itu terlaksana, tertutup. Nanti dalam hadis yang sahih yang dari Imam Bukhari, kalau seandainya Allah mau ampunkan, Allah ampunkan di hari kiamat. Pada waktu ini, di dalam amal Allah ampunkan. Kalau seandainya Allah mau, Allah akan azab pada hari itu. Cuma kita menganjurkan kepada orang yang bertobat, sudah tobat, mudah-mudahan Allah ampunkan. Dan kita nggak boleh mengatakan, sudah kamu nanti akan diazab juga oleh Allah. Jangan. Kita memberikan semangat kepada dia untuk dia kembali kepada Allah. Jadi kita tidak boleh memutuskan dia untuk berputus asa dari rahmat Allah. Tidak, berharap mudah-mudahan Allah ampunkan. Karena Allah Maha Pengampun. Dan rahmat Allah meliputi segala macam. Langit dan bumi, rahmat Allah ini. Wasi'at kulla syai'. Jadi meskipun orang yang pernah berbuat dosa besar, sepenuh gunung, atau sepenuh langit dan bumi, dia datang kepada Allah dalam keadaan tobat, Allah akan ampunkan. Jadi kesempatan untuk diterima tobat itu mungkin. Nah, sekarang manusia terus bertobat kepada Allah sampai dia meninggal dunia. Tapi kalau seandainya dia kemudian ragu-ragu, saya udah nggak mungkin diampuni oleh Allah karena dosa saya besar, justru itu akan membuat dia tambah celaka. Bila orang yang sudah berbuat dosa kemudian dia mengatakan saya nggak mungkin lagi untuk diampuni oleh Allah, mengatakan demikian, dia sudah putus asa. Sedangkan putus asa termasuk perbuatan orang-orang kafir. Jangankan itu, orang yang membunuh 99 kemudian dia bunuh ulama 1 jadi 100, tetap diterima taubatnya oleh Allah SWT dan dimasukkan ke dalam surga, menunjukkan luasnya rahmat Allah. Jadi kita cuma mengatakan menurut hadis bahwa semua akan dibalas. Apa yang dilakukan oleh manusia akan dibalas oleh Allah. Dia pernah membunuh, dia pernah berzina, dia pernah mencuri dan segala macam, akan dibalas oleh Allah. Kalau seandainya ada yang mengaku, saya pernah berbuat begini, ya sudah tobat kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan. Itu saja. Tapi kalau kita mengatakan sudah kamu bebas, tidak, nggak bisa. Karena keadaannya pada yaumul akhir yang gaib dari kita. Sedangkan penjelasan dalam hadis yang sahih cuma menerangkan kalau seandainya Allah mau, Allah ampunkan. Kalau seandainya Allah mau, Allah azab. Jadi jazaa'ul a'mal. Jadi tidak ada yang tersisa. Terutama yang saya terangkan pada waktu itu tentang masalah utang. Masalah utang piutang. Hatta orang yang mati syahid tetap akan dituntut oleh Allah. Orang yang mati syahid, yang diampunkan dosanya semua yang diampunkan. Orang yang mati syahid. Dalam hadis yang sayang dari Imam Muslim, Nabi bersabda, yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang. Hadis ini sahih dari Imam Muslim. Itu semua diampunkan kecuali utang. Jadi menunjukkan pada waktu ini antara hamba dengan hamba dikumpulkan oleh Allah untuk dibalas. Diselesaikan pada hari itu. Pembalasan itu jazaa'ul a'mal. Pada hari itu Allah yang berkuasa, Maliki Yaumiddin, berkuasa. Meskipun dia seorang raja pada waktu itu, kalau dia pernah berbuat zalim kepada rakyatnya, Allah akan tuntut pada hari itu. Dia seorang presiden, dia seorang amir, dia seorang penguasa, tetap Allah akan tuntut pada hari itu. Semuanya akan dituntut oleh Allah. Jazaa'ul a'mal. Jadi tidak ada ya satupun yang terluput. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, di hadis yang difirmankan oleh Allah kepada nabinya, tapi tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran. Artinya hadis ini isinya dari Allah, redaksinya, perkataannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, thumma ufikum iyyaha, faman wajada khairan falyahmadillaha, wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Hadis ini
Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadis ini termaktub dalam kitab Riyadhus Shalihin. Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua ini setelah jazaa'ul amal ini amal-amal kamu semuanya aku hitung semuanya. Diselesaikan oleh Allah. Tsumma ufiikum iyyaha. Aku sempurnakan amal-amal itu. Setelah aku hitung, aku sempurnakan. Barang siapa yang mendapati kebaikan, artinya amal-amalnya baik, falyahmadillah, adalah dia memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, dan barang siapa yang mendapatkan selain daripada itu, artinya mendapatkan yang jelek, fala yalumanna illa nafsah. Janganlah dia mencaci maki, janganlah dia mencela melainkan dirinya sendiri. Jadi kesalahan itu tidak bisa dinisbatkan kepada siapapun juga. Jadi nggak bisa orang menyangka, wah saya ini berbuat begini terpaksa, saya dulu berbuat begini. Tidak ada. Dia harus mengakui bahwasanya itu perbuatan dirinya sendiri. Dia semua tidak boleh mencela melainkan dirinya sendiri. Karena apa? Karena Allah sudah menunjuki jalan yang baik dan jalan yang buruk. Jadi nggak ada alasan. Ya Allah, dulu saya belum dapat petunjuk, belum ada yang menerangkan agama, belum ada Rasul yang diutus, belum ada mubalik yang menyampaikan kepada saya tentang hukum ini haram, ini wajib, belum ada. Tidak ada alasan nanti di hadapan Allah. Tidak ada. Jadi kalau ada orang yang beralasan demikian, dia dusta. Karena semua umat sudah diutus seorang Rasul. Pada waktu kita bahas tentang masalah iman dan Rasul, semua umat sudah diutus Rasul. Setelah Nabi Muhammad, ya penggantinya para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Mereka sudah menerangkan yang hak itu. Cuma ada yang menerima yang hak itu, ada yang tidak menerima yang hak itu. Dia tolak hak itu. Sudah tahu, dia lihat yang hak itu benar, itu jalan yang benar, dia tidak mau menerima. Seperti Quran mengatakan, wa hadainahun najdain, kami tunjukkan dua jalan. Dalam ayat yang lain, dalam surah Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kami tunjukkan kepada mereka ini jalan yang buruk, fujur, ini jalan yang baik. Allah sudah tunjukkan. Dan manusia bisa milih jalan itu, yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Ternyata dia pilih yang buruk, ya salah dia. Umpamanya, contoh, pada malam ini umpamanya ada pengajian, pada malam ini juga ada film, umpamanya. Sekarang sudah jelas, film jelas rusak, kemudian pengajian jelas baik, tapi dia pilih film, dia sendiri yang pilih. Jadi dia nggak bisa nyalahkan, dulu saya belum dapat keterangan. Dia sendiri yang milih bahwa itu jalan yang jelek. Dia tahu bahwa ini jelek, tidak bermanfaat, tapi dia pilih. Dan banyak lagi yang lain. Contohkan dalam kehidupan banyak sekali. Yang ini halal, ini haram. Yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Banyak sekali. Tapi dia pilih ya jalan yang tidak baik. Jadi makanya Allah mengatakan, fala yalumanna illa nafsah. Janganlah dia mencaci maki diri, jangan dia mencaci maki melainkan dirinya sendiri. Dia tidak boleh menyalahkan orang lain. Dulu karena si fulan, ya Allah, saya diajak sama si fulan, nggak ada itu. Si fulan itu yang ngajak, teman saya yang ngajak itu untuk berbuat maksiat, tidak ada. Seperti disebutkan dalam ayat dalam surah Al-Ahzab. Ya Allah, sesungguhnya pemimpin-pemimpin kami yang menyesatkan kami. Karena dia ikut pemimpinnya, dia salahkan pemimpinnya. Tidak ada alasan bagi Allah. Dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian dia tuntut, ya Allah, berikan kepada pemimpin kami itu azab du'afain, 2 kali lipat ya Allah. Tetap saja. Ya kesalahan sama-sama. Sudah jelas itu jalan yang tidak baik, kenapa diikuti? Jadi Allah mengingatkan kepada manusia soal jazaa'ul amal ini, bahwa setiap manusia tidak bisa mencaci maki melainkan dirinya sendiri. Dia tidak ada alasan. Meskipun umpamanya suatu waktu terjadi, kita nggak bisa berkalau-kalau lagi. Dulu salahnya orang tua saya ya Allah. Kenapa nggak didik saya? Ya sekarang saat kita dewasa kita bisa milih kan, yang mana yang hak, mana yang batil. Sudah biarkan orang tua kita, karena mereka dalam keadaan terbatas waktu itu pengetahuannya, dia mendidik menurut yang salah. Sudah. Tapi tidak ada alasan ketika kita dewasa, tidak ada alasan lagi menyalahkan orang tua. Sering orang mengatakan begitu, dulu karena di kampung saya begini, dulu orang tua saya mengajarkan begini. Ya setelah dewasa kan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Justru kesalahan orang tua itu kita harus minta ampun kepada Allah, ampuni dosa-dosa orang tua kita. Jadi nggak bisa kita salahkan dia. Adapun soal pendidikan, tanggung jawab tetap di hadapan Allah. Nanti ada penjelasan tersendiri tentang masalah ini, yaitu tentang orang-orang yang melalaikan pendidikan atau tanggung jawab. Ada kejelekan dalam rumah tangga, dibiarkan kejelekan itu. Kemudian setelah itu al-ardu wal hisab. Jadi setelah itu akan ditunjukkan amal-amalnya. Setelah selesai semuanya,
antara hamba dengan hamba sudah diselesaikan pada waktu itu urusannya, seperti yang tadi saya sebutkan, soal pembunuhan, soal memukul, soal mencaci maki, soal hutang dan segala macam sudah dibereskan, maka dihisab pada Allah semuanya itu. Harus ditunjukkan amal-amal itu. Seperti disebutkan di dalam surah Al-Haqqah ayat 18, Allah berfirman, "Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Jadi pada hari itu Allah tunjukkan amal-amal itu. Ditampakkan oleh Allah. Tidak ada satupun yang terluput. Kemudian di dalam ayat yang lain, di dalam surah Al-Kahfi ayat 48 Allah berfirman, surah yang ke-18 ayat 48 Allah berfirman, "Wa uridu 'ala rabbika saffa. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah." Kemudian kamu akan disodorkan, dihisab oleh Allah pada waktu itu dengan berbaris sebagaimana kalian datang pada pertama kali. Kami akan hisab kalian ini. Dan semua akan diajak bicara oleh Allah. Nanti ada pengecualian beberapa orang yang tidak dilihat oleh Allah. Jadi ada yang diajak bicara tapi dia tidak dilihat oleh Allah SWT. Dalam hadis dikatakan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhumullahu yaumal qiyamah laisa bainahu wa bainahu turjuman." Jadi pada hari itu, pada hari kiamat itu, tidak ada satu orang pun melainkan Allah akan bicara pada hari kiamat. Allah akan ajak bicara. Setiap orang Allah akan ajak bicara. Pada waktu itu langsung pembicaraan itu. Tidak ada penterjemah. Karena Allah yang menciptakan bahasa, Allah tahu semua bahasa yang ada di dunia ini. Karena Allah yang menciptakan. Kemudian tsumma yanzuru fala yara syai'an qaddamahu. Dia melihat tidak ada di depannya apa-apa. Tsumma yanzuru baina yadayhi fatastaqbiluhu an-nar. Dia lihat di depannya, ternyata yang di hadapannya adalah neraka. Faman istata'a minkum may yattaqin nar walau bi shiqqi tamratin. Maka barang siapa di antara kamu yang ingin menjaga dirinya dari neraka, adalah dia jaga dirinya dari neraka meskipun cuma sedekah dengan sebutir kurma. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi semua Allah akan ajak bicara. Nah, dalam keadaan yang seperti ini, kalau kita dengar hadis yang seperti ini, kita bandingkan di saat kita berbuat salah, kemudian kita dipanggil oleh atasan kita. Bagaimana perasaan kita? Di saat kita berbuat salah kita dipanggil oleh atasan kita. Biasanya kalau kita nggak berbuat salah dipanggil, biasa saja datang. Tapi begitu kita berbuat salah, mesti ada sesuatu di hati kita. Takut, dipanggil oleh atasan kita, oleh majikan kita, oleh direktur kita, mesti itu ada perasaan yang ada apa kok dipanggil. Biasanya tidak dipanggil, itu mesti ada perasaan yang demikian. Diajak bicara itu mestinya tunduk dia. Nah begitu juga bagaimana kalau seandainya yang mengajak bicara adalah Allah SWT yang menguasai alam semesta. Keadaan pada hari itu luar biasa dahsyatnya. Jadi kalau kita kepada manusia demikian takut, lebih-lebih lagi kepada Allah SWT yang telah memberikan segala macam kepada kita. Dan ini yang dikatakan al-ard atau hisab. Jadi ditampakkan amal-amal itu oleh Allah. Semuanya ditampakkan oleh Allah. Dan semuanya akan jadi saksi. Pada waktu itu akan jadi saksi semuanya. Semuanya akan jadi saksi. Hatta bumi akan jadi saksi. Tangan akan jadi saksi. Kulit akan jadi saksi. Semua akan menjadi saksi. Semuanya akan menjadi saksi. Di dalam hadis dikatakan, "Laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamati illa halak." Tidak ada satupun yang dihisab pada hari itu, pada hari kiamat itu, melainkan akan binasa dia. Jadi hisab yang dihisab oleh Allah betul-betul mengerikan. Kalau dihisab, dia akan binasa. Nanti ada beberapa orang yang tidak dihisab, langsung masuk surga. Dari umat Nabi Muhammad 70.000 orang. Ya, kita lihat orang-orang yang seperti itu jelas dari kalangan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Kita lihat orang-orang yang seperti itu jelas dari kalangan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Dan mereka orang-orang yang taat kepada Allah SWT. Dan Allah memuji mereka. Kemudian diikuti lagi oleh orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Jadi hisab ini mengerikan sekali. Maka di antara doa Nabi di akhir tahiyat, Nabi sering berdoa, "Allahumma hasibni hisaban yasira." Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Sering Nabi berdoa demikian. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Hisab dari sekian banyak manusia sebentar oleh Allah. Jadi kita jangan bandingkan hisab menurut kita, dihitung menurut kita. Semuanya sebentar Allah lakukan. Maka kita minta dimudahkan oleh Allah hisab itu sehingga langsung dimasukkan ke dalam jannah. Itu doa Nabi. Allahumma hasibni hisaban yasira.
Jadi barang siapa yang ditanyakan oleh Allah sampai detail, uzziba, akan diazab oleh Allah SWT. Dan pada waktu itu akan ditunjukkan kitabnya. Pada waktu itu akan ditunjukkan kitab. Yang kitab ini nanti akan ditimbang oleh Allah. Seperti disebutkan dalam surah Al-Kahfi, Iqra kitabak kafa, dalam surah Al-Isra. Dalam surah Al-Isra surah 17 ayat 13 14, Allah berfirman, Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitab kamu. Artinya amal-amal kamu sudah tertulis semuanya ini. Sudah diputuskan semuanya, tertulis oleh Allah. Yang Allah perintahkan kepada malaikatnya untuk menulis. Ini baca kitab. Disuruh baca pada waktu itu. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukup bagi kamu. Kamu sebagai penghisab pada hari ini. Pada hari itu ditunjukkan. Jadi ada yang dimudahkan hisabnya, kemudian ada yang dipersulit. Dan ada yang didatangkan dari sebelah kanan, ada yang didatangkan dari sebelah kiri. Dengan dasar beberapa ayat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Insyiqaq, Ya ayuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi, fa amma man utiya kitabahu biyamini, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, wa amma man utiya kitabahu wara'a dharih, fasawfa yad'u thubura, wa yasla sa'ira. Allah mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya semua kalian ini berusaha untuk bertemu dengan Allah. Masing-masing punya amal. Ada amalnya baik, ada amalnya yang buruk. Masing-masing semua beramal. Kita ini semua sekarang beramal. Karena dunia ini merupakan mazra'ah, tempat untuk menanam. Tempat berusaha dunia ini. Ada yang mengejar dunia, ada yang mengejar akhirat. Semuanya. Kadihun ila rabbika kadham famulaqi. Pasti kamu akan bertemu dengan Allah. Kemudian Allah katakan, adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan, Allah akan mudahkan hisabnya. Kemudian dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan gembira nanti di jannah. Dan barang siapa yang diberikan oleh Allah dari sebelah belakang, dalam ayat yang lain dari sebelah kiri, dari belakang dan sebelah kiri, fasawfa yad'u thubura, dia akan menteriak sekeras-kerasnya pada hari itu. Teriakan yang luar biasa kerasnya. Kemudian wa yasla sa'ira, dia akan masuk ke dalam neraka yang membakar. Yasla itu artinya mau dipanggang. Jadi salah yasli artinya dipanggang dia. Alhamdulillah. Karena dia pada waktu di dunia, innahu kana fi ahli masrura. Dulu waktu dunia ini dia bergembira saja, senang-senang dengan keluarganya, menganggap bahwa kehidupan dunia ini kehidupan yang abadi. Tidak ingat bahwa dia akan dihisab oleh Allah. Dia bersenang-senang dengan kehidupan dunia ini. Ini penjelasan ayat-ayat yang menerangkan tentang hisab. Dan semua akan dicatat. Hisab ini catatan yang sudah kita hafal bahwa ada malaikat yang mencatat, yang disebutkan dalam Al-Quran, Inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, dalam surah Qaf itu. Wa inna alaikum lahafidhin. Pada kamu itu ada malaikat-malaikat yang mencatat, kiraman katibin, yang mulia, yang mencatat semua malaikat itu. Malaikat yang sebelah kanan dan sebelah kiri mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun. Dia itu mengetahui tentang apa yang kamu kerjakan. Kecil maupun besar, dia tahu. Jadi tidak ada yang amal-amal yang tersembunyi itu tidak ada sama sekali. Jadi harta yang sekecil apapun amal itu akan dihisab oleh Allah SWT. Dan akan menjadi saksi semua yang ada ini. Sampai kaki kita ini berjalan di bumi ini, kemana kita jalan, bumi akan menjadi saksi. Dengan dasar ayat dalam surah Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqala wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jadi bumi ini akan mengabarkan tentang kabar-kabarnya. Dia akan menjadi saksi tentang perbuatan manusia. Ya, orang berjalan ke tempat maksiat akan jadi saksi. Dia berjalan ke masjid, masjid itu akan jadi saksi. Dia berjalan ke tempat yang baik, dia akan jadi saksi. Semuanya akan jadi saksi. Semuanya akan jadi saksi. Dan dikatakan dalam riwayat yang sanadnya la ba'sa bihi, artinya tidak apa-apa, di situ terangkan bahwasanya bumi itu yauma idzin tuhaditsu akhbaraha, ditanyakan apa yang dikatakan tuhaditsu akhbaraha. Kemudian dikatakan fa inna akhbaraha an tashhada ala abdin aw amatin bima amila ala dhahriha. Yang dikatakan akhbaraha itu, bumi itu akan menjadi saksi tentang apa yang dilakukan oleh seorang hamba, laki-laki maupun perempuan, dengan apa yang dilakukan di atas bumi ini. Jadi kita jalan kemana saja Allah tahu.
Meskipun manusia tidak tahu, semua akan jadi saksi. Itu perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi mengerikan sekali pada hari itu. Sahifah akan ditunjukkan. Setelah itu baru ada mizan, timbangan. Ya, setelah amal-amal yang dihisab, ditimbang oleh Allah. Jadi semuanya teliti. Ya kalau kita saja soal kerja atau melamar kerja itu kadang-kadang teliti sekali. Dari mulai pertanyaan, dari mulai kita melamar, dari segala macam ujian sampai interview, sampai yang sedetail-detailnya. Kadang-kadang bisa gagal. Ini juga demikian. Semua setelah dikumpulkan oleh Allah. Dari sini sudah ketahuan tentang keringat yang bercucuran. Kemudian jazaa'ul amal, dibalas amal-amal itu. Terus setelah itu dihisab, dihitung lagi. Setelah itu ditimbang. Dia tidak langsung teliti satu persatu dihisab oleh Allah. Dia tidak ada yang terluput. Mungkin orang mengatakan habis di mahsyar sudah ketahuan di keringat itu sudah menunjukkan bahwa dia masuk surga. Tetap Allah akan hisab lagi. Jadi dengan dilindungi oleh Allah pada hari kiamat lebih jelas dia masuk surga. Mesti orang akan berkata demikian. Atau setelah dia tertimbun oleh keringatnya yang begitu panas, sudah jelas ini orang ini masuk neraka. Tapi tidak demikian hisab Allah. Satu-satu dibereskan oleh Allah. Terus sampai teliti benar. Ini sudah di hisab ini sudah kelihatan dari kanan dan dari kiri sudah kelihatan bahwa dia termasuk ashabul yamin, jelas masuk surga. Kalau kitabnya dari sebelah kiri jelas masuk neraka. Sudah jelas, tapi tetap akan ditimbang lagi oleh Allah. Sampai seperti itu telitinya. Tidak ada yang terluput. Hisab. Jadi ditimbang oleh Allah, yaitu yang dikatakan al-mizan. Di mizan ini dalam ayat banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang mizan. Dalam surah Al-A'raf, surah Al-A'raf ayat 8 sampai 9 Allah berfirman, "Wal waznu yawma idinil haqq, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun." Pada hari itu timbangan itu benar. Timbangan Allah tidak seperti timbangan manusia. Timbangan manusia banyak yang tidak jujur. Timbangan Allah, dia ada 2 daun timbangannya. Dikatakan dalam hadis, lahu kaffatan, ada 2 daun timbangan. Kemudian setelah itu ada disebutkan sijlun. Sijlun ini seperti ember. Di amal-amal itu dirupakan adalah berbentuk amal-amal itu. Ditimbang. Jadi tidak maknawi amal itu, ganjaran itu tidak maknawi, tidak abstrak, tapi berbentuk. Allah bentuk pada waktu itu. Jadi timbang amal-amal itu. Dan berember-ember disebutkan di dalam hadis sijlun. Banyak sekali. Jadi yang baik dengan yang buruk ditimbang pada waktu itu, ditunjukkan oleh Allah. Faman thaqulat mawazinu, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang bahagia. Wa man khaffat mawazinu, dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Dia telah merugikan dirinya sendiri dengan sebab mereka telah berbuat zalim terhadap ayat-ayat kami. Dia sudah dengar ayat Allah, tapi dia tidak mau taati. Dia sudah dengar ini haram, tapi dia masih melanggar. Zalim terhadap ayat Allah. Dia zalim terhadap ayat Allah. Dalam ayat yang lain, yang insya Allah kita sudah hafal semuanya, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi Allah mengatakan barang siapa yang berat timbangannya, dia dalam kehidupan yang diridai oleh Allah. 'Ishatin radiyah. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan barang siapa yang khaffat, ringan timbangannya, artinya ringan timbangan kebaikannya ringan, yang berat itu timbangan kejahatannya. Fa ummuhu hawiyah. Ummun ibu. Tapi maksudnya di sini tempat kembalinya adalah hawiyah, neraka hawiyah. Disebutkan ummun karena ibu itu sebagai tempat kembali, sebagai tempat ngadu. Kalau anak-anak itu, kalau ada apa saja, itu yang pertama kali dia mengadu kepada ibunya. Maka begitu juga orang-orang yang berbuat jahat, fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya adalah neraka. Ini yang dikatakan al-mizan. Setelah itu, setelah adanya al-mizan, setelah ditimbang semua amalan itu, ada al-haud. Artinya haud ini telaga. Telaga ini airnya dijelaskan luasnya telaga ini sejauh perjalanan 1 bulan. Dalam riwayat dikatakan demikian. Jadi luas sekali.
tentang al-haud ini, yang banyak gelasnya itu ya seperti banyaknya bintang. Kemudian orang yang minum di situ dia tidak akan haus selama-lamanya. Nah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya akan minum ini al-haud. Kemudian ada beberapa orang yang Nabi melihat tanda-tandanya dia termasuk umat Nabi Muhammad. Dia akan minum tertolak. Akan minum tertolak. Kemudian Nabi katakan, "Ya Allah, ini umatku." Dengan tanda-tanda yang ada. Tidak, kamu tidak tahu apa yang terjadi sesudah kamu wafat. Ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu tentang apa yang terjadi sudah engkau. Artinya dia telah banyak berbuat zalim. Umat Nabi Muhammad. Tapi tidak diberikan minum oleh Allah. Nabi lihat itu, digeser dia, tidak bisa minum. Berarti ini umat Islam yang telah banyak berbuat zalim terhadap dirinya. Umat Islam yang banyak berbuat maksiat. Yang mesti dia berhak minum, tapi ditunjukkan oleh Allah pada hari itu dia tidak bisa minum. Tahu tentang apa yang terjadi sesudah kamu wafat. Jadi pada waktu itu betul-betul berat sekali soal masalah al-haud. Sampai masalah al-haud ini dijelaskan dalam hadis-hadis bahwa orang-orang munafik atau orang-orang kafir dia tidak akan bisa minum haud itu. Di dalam hadis dikatakan tentang haud, man warada syariba wa man syariba lam yazma abadan. Itu barang siapa yang datang ke haud itu dia akan minum, dan barang siapa yang minum tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian nanti ada beberapa kaum yang datang ke haud itu, Nabi kenal mereka, mereka pun kenal kepada Rasulullah. Kemudian dihalangi. Kemudian Rasul mengatakan, "Innahum ummati ya Allah." Itu umatku ya Allah. Kemudian kata Allah, "Innaka la tadri ma 'amilu ba'dak." Kamu tidak tahu apa yang dia amalkan sesudah kamu wafat. Jadi menunjukkan yang demikian ini umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad, mereka kaum muslimin, tidak bisa minum. Kalau sudah tidak bisa minum, dia akan masuk ke dalam neraka. Berat sekali. Jadi teliti benar satu persatu. Dari mulai ini sampai masalah haud. Sehingga ditunjukkan oleh Allah yang mana yang berhak minum, yang mana yang tidak berhak minum. Kemudian setelah itu sirat, yaitu siratul mustaqim. Di dalam penjelasan para ulama tentang sirat ini, barang siapa istiqamah ala siratillah, yaitu orang-orang yang istiqamah di atas sirat Allah ini, yang kita baca setiap hari, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku ke jalan yang lurus, yaitu dinul haq. Siratal mustaqim yang kita minta setiap hari itu dinul haq, agama Allah yang benar. Agama Allah yang benar, al-Islam ini yang kita minta dinul haq, siratal mustaqim yang kita minta. Tiap hari manusia minta ihdinas siratal mustaqim. Nah sekarang kalau seandainya dia istiqamah, tetap, arti konsekuen, pegang terus, iltizam, tetap dia berpegang pada yang hak itu, dimudahkan oleh Allah nanti di siratal mustaqim. Tapi kalau seandainya dia sudah minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, tapi dia masih melanggar, masih melakukan maksiat sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi, bahwasanya diumpamakan dunia ini, yaitu dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih, ini jalan. Dunia ini diumpamakan jalan yang menuju akhirat. Jalan, kemudian di pinggir-pinggir jalan ini ada tirai-tirai, ada pintu-pintu yang bertirai tipis sekali. Kemudian di ujung jalan ini ada Al-Quran. Sudah Al-Quran ada jannah. Setiap pintu yang ada tirainya yang tipis ini, setiap pintu yang ada tirai yang tipis ini, di atasnya ada syaitan. Katakan oleh Rasulullah, setan ini selalu memanggil, ayo mari ke sini. Artinya pintu-pintu yang tipis ini merupakan larangan-larangan Allah, batas-batas Allah. Ini haram, semuanya ini di pinggir jalan ini. Setan yang di atasnya selalu manggil, sudah kamu masuk ke pintu ini. Masuk untuk minum khamar, masuk untuk berbuat maksiat, masuk untuk berbuat segala macam. Diumpamakan oleh Nabi demikian. Di jalan ini, Quran mengajak, ayo mari ke sini, ke jalan yang lurus. Ada dai yang mengajak, itu Al-Quran. Terus, kemudian tidak hanya Al-Quran saja, Allah memberikan kepada manusia fitrah untuk memilih. Ini lurus, ini tidak baik. Ini yang baik, ini tidak baik. Fitrah ala qalbi kulli muslimin, kata Rasulullah. Tapi namanya manusia, kadang-kadang hawa nafsu ini menguasai sehingga dia masuk ke pintu ini. Satu pelanggaran dia melanggar. Kemudian kadang-kadang dia keluar lagi. Dia bertobat kepada Allah, nanti melanggar lagi. Terus setan tidak akan berhenti memanggil terus. Dan banyak yang memanggil, bukan satu. Apakah setan dalam bentuk manusia maupun dalam bentuk jin. Dan yang bentuk pelanggaran ini banyak sekali.
ada berupa maksiat, ada berupa paham yang tidak benar, ada berupa pelanggaran-pelanggaran yang banyak sekali yang tidak bisa kita gambarkan, terlalu banyak. Orang itu sesat itu, untuk sesat mudah, untuk dapat petunjuk pun mudah manusia ini. Jadi Nabi sudah gambarkan, kalau seandainya dia istiqomah, dia akan masuk ke surga. Nah di sini, ini yang dijelaskan lagi, mengerikan lagi dalam hadis Nabi yang sahih, diceritakan dalam ayat disebutkan, wa in minkum illa wariduha. Semua manusia ini akan melewati siratal mustaqim. Yang dikatakan dalam hadis yang sahih, bahwasanya siratal mustaqim ini tajamnya seperti pedang jalannya itu. Ada manusia yang kilat, secepat kilat. Kemudian ada yang berjalan dengan berlari sekencang-kencangnya. Ada yang berjalan biasa. Ada yang mendapatkan cahaya cuma satu di kakinya. Kalau terang dia jalan, kalau gelap dia berhenti. Ada yang gelap sama sekali kemudian dia jatuh. Diambil oleh kalalib. Kalalib itu duri-duri yang tajam sekali. Dalam ayat disebutkan demikian, dalam hadis juga diterangkan oleh Rasulullah demikian. Yaitu duri-duri yang dikatakan zakum itu akan mengambil orang-orang yang berbuat jahat. Jadi ini di sirat ini kelihatan lagi, di siratal mustaqim kelihatan. Kalau orang yang berbuat baik dan hisabnya benar, dia akan langsung. Tapi kalau yang tidak baik, akan diambil oleh duri-duri ini, dia akan jatuh ke dalam neraka. Yang antara jembatan ini dengan dalamnya neraka kurang lebih 70 tahun perjalanan. Seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi, dalamnya neraka itu. Dan apinya pun demikian. 70 kali api dunia ini dalam hadis yang sahih dikatakan. Api kamu ini kata Rasulullah, juz'un min sab'ina juz'an minan nar. Jadi api kamu yang ada di dunia ini cuma satu bagian dari 70 api neraka. Jadi neraka itu luar biasa, panasnya luar biasa. Yang dikatakan dalam ayat bahwasanya setiap kulit itu hancur, Allah akan gantikan dengan kulit yang lain. Sirat. Jadi orang akan melewati siratal mustaqim. Setelah itu baru nanti ada dikatakan dalam hadis Nabi yang sahih disebutkan, ada orang yang dia itu pas-pasan. Kalau istilah kita itu amalnya pas-pasan. Ya istilah kita demikianlah, bahasanya supaya gampang. Ya, artinya pas-pasan amalnya. Pada waktu itu dia berjalan. Kemudian ketika gelap dia berhenti. Bergelayutan di jembatan itu. Kemudian berjalan lagi. Dalam hadis yang sahih disebutkan demikian. Sampai selamat. Ketika dia selamat, dia mengatakan, padahal sebelumnya sudah banyak orang yang selamat. Dia mengatakan, alhamdulillah, tidak ada yang selamat kecuali saya. Itu menunjukkan bahwa luar biasa. Sampai dikatakan cuma saya yang selamat, karena dahsyatnya pada hari itu. Siratal mustaqim. Padahal sebelum dia sudah banyak yang selamat. Dia merupakan yang terakhir, orang yang terakhir yang akan masuk ke surga. Dia mengatakan tidak ada yang selamat kecuali saya. Jadi dahsyat tentang keadaan yaumul qiyamah. Ini yang disebutkan dalam hadis. Setelah itu nanti dibicarakan tentang masalah neraka. Jadi orang-orang yang melewati siratal mustaqim dalam ayat dikatakan dalam surah Maryam yaitu ayat 71, Allah mengatakan wa in minkum illa wariduha. Bahwa semua itu akan melewati siratal mustaqim. Kemudian diteruskan dalam ayat itu, tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang takwa dan kami tinggalkan orang-orang yang berbuat zalim dalam keadaan dia terperangkap di dalam neraka. Waliyadzubillah. Ini tentang masalah yaumul akhir. Ini secara rinci saya sebutkan demikian. Jadi bidayatul yaumul akhir dimulai dengan tiupan, kemudian setelah dibangkitkan manusia, dikumpulkan, kemudian setelah itu dibalas amal-amal antara hamba dengan hamba. Setelah itu dihisab dengan hisab yang teliti oleh Allah, kemudian ditimbang. Setelah itu di antara manusia ada yang minum, dan di antara umat Muhammad juga ada yang tidak minum, yang menunjukkan dia termasuk orang-orang yang berbuat jahat atau berbuat maksiat. Setelah itu melalui siratal mustaqim, semua akan melalui siratal mustaqim. Adapun orang-orang kafir dihancurkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka. Dan setelah itu baru terlihat kalau yang selamat dari siratal mustaqim itu dia akan masuk jannah, kalau yang tidak berarti dia akan masuk neraka. Waliyadzubillah. Ini saya yang saya sampaikan, dan dengan kita mengkaji tentang yaumul akhir ini, bertambah keimanan kita kepada Allah. Artinya kita mengkaji yaumul akhir ini sebentar, kita mengkaji yaumul akhir ini agak panjang karena banyak manusia yang lalai tentang yaumul akhir ini. Jadi jangan kita beriman kepada yaumul akhir, banyak sekali hasil yang dapat kita ambil
yaitu tambah keinginan kita taat kepada Allah SWT. Kemudian kita tambah takut tentang perbuatan maksiat, bahwa maksiat yang kita lakukan di dunia akan dihisab oleh Allah. Kemudian dengan itu juga bagi orang-orang mukmin, dari amal-amal yang pernah dia terluput, artinya dia akan kejar ya, dari apa yang pernah terluput. Umpamanya dia waktu di dunia ini artinya melakukan hal yang sia-sia, membuang-buang waktu, bermain-main, lalai. Nah begitu dia mendengar tentang ini, dia mengejar untuk berusaha untuk memanfaatkan waktunya. Ini manfaat dari kita membicarakan tentang yaumul akhir. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai sini yang mau tanya silakan. Ya. Ini tentang sunan ini kadang-kadang beberapa kitab ada berbeda. Ini penjelasan para ulama tentang ini. Hadisnya dan ayatnya semuanya jelas ada. Cuma para ulama menerangkan ada yang seperti ini, ada yang berbeda. Artinya ada yang menunjukkan mizan lebih dahulu daripada hisab. Gitu. Ada yang mengatakan haud lebih dahulu daripada mizan. Tapi ini artinya di beberapa kitab disusun seperti ini, ada juga yang berbeda sedikit. Tapi kalau kita lihat dari susunan ini, ya menurut ayat-ayat dan hadis yang dibawakan oleh para ulama itu, ayatnya semua ada, hadisnya juga ada. Cuma apa yang lebih dahulu, apakah haud dulu? Karena kita tidak tahu, sehingga ada ulama yang menyusun ini seperti ini, ada yang berbeda soal ini. Tapi kalau soal ini jelas, sudah, ini lebih dahulu. Cuma masalah di sini nih, dari sini sampai sini ada berbeda-beda sedikit susunannya. Iya jelas, sebelum jannah dan nar, karena tidak akan mungkin masuk surga sebelum melalui siratal mustaqim. Kemudian tentang yang kedua, pertanyaan yang kedua tentang masalah al-kibr. Tentang al-kibru, dalam hadis dikatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kibr, yaitu sombong. Kemudian Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, sedangkan kami ini senang saubuhu hasanan, seseorang itu senang saubuhu hasanan, bajunya bagus, wa na'luhu hasanatan, dan sendalnya baik, dia senang demikian. Apakah itu yang dikatakan kibir? Apakah itu yang dikatakan sombong? Kemudian kata Nabi, tidak. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, rawahu Muslim. Yang dikatakan kibir, yang dikatakan sombong itu yaitu batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan melecehkan manusia. Cuma di istilah di kita itu sudah salah. Secara bahasa yang dikatakan sombong itu kalau orang pakai baju baru, sendal baru, sombong. Ya, ini salah. Padahal menurut hadis yang dikatakan sombong, yaitu manusia demikian, karena manusia itu maunya bersaing. Itu manusia, senangnya bersaing, dan hasadnya tinggi manusia itu. Dia nggak boleh lihat orang yang pakai baju bagus, dia ingin pakai baju bagus. Hatta dari zaman sahabat, sampai sahabat bertanya demikian, apakah itu yang dimaksud sombong itu? Kemudian Nabi jawab, tidak. Yang dikatakan sombong itu batarul haq, menolak kebenaran. Jadi orang yang sombong itu menolak kebenaran, sudah dikatakan ini ayat, ini hadis, dia tolak. Itu yang sombong. Dan melecehkan manusia, arti menghina manusia. Manusia dalam pandangan Allah semuanya sama. Jadi antara kita semuanya sama. Makanya di antara kita nggak boleh saling mencela. Apakah dia gemuk, dia kurus, segala macam, itu semua ciptaan Allah. Kalau kita mencela orang itu berarti kita mencela Allah. Demikian. Jadi nggak usah kita saling mencela. Nggak boleh melecehkan manusia. Apalagi memanggil dengan panggilan-panggilan yang jelas berbentuk celaan. Si gepeng, si ini, segala macam. Nggak perlu yang seperti itu. Karena demikian, tentunya bukan maunya dia. Allah yang menciptakan. Bukan maunya dia berbentuk seperti ini, bukan maunya dia. Allah yang menciptakan. Makanya sombong itu disebutkan menolak kebenaran. Jadi sudah diterangkan ini wajib. Ini sholat berjamaah wajib, ini sholat subuh wajib. Dia tolak. Ini orang yang sombong yang seperti ini. Harus kita katakan dia sombong. Kalau dikatakan kebenaran, dia menolak kebenaran itu. Yang kedua mencela manusia, itu yang dikatakan sombong menurut hadis ini. Kemudian yang dikatakan tidak masuk surga, ya kalau dia menolak terus, Allah, dia menolak terus. Waktu di dunia ini dia tidak amalkan, dia jelas masuk neraka, dia tidak akan masuk surga. Nasnya jelas, la yadkhulul jannah. Sedikit saja sombongan tidak akan masuk surga. Tapi tetap kata-kata seperti ini tidak lepas daripada ini semua. Jazaa al-a'mal hisab, semua akan dihitung oleh Allah. Kemudian kata-kata bahwa orang yang memutus tali silaturahmi akan masuk neraka. La yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Ini jelas hadisnya. Artinya memutuskan tali silaturahmi termasuk dosa besar. Dosa besar. Kalau amal-amal yang baik dia sedikit, sedangkan ini silaturahmi yang dia putuskan besar, berarti kalah amal-amal yang baik ini.
Berarti timbangan yang berat itu timbangan kejahatannya, dengan sebab dia memutuskan tali silaturahmi. Silaturahmi itu bukan dosa kecil, dosa besar, memutuskan tali silaturahmi. Ini yang disebutkan dalam hadis Nabi yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita kaji pada malam ini bermanfaat. Tetap dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.